Aspan people, welcome back to our YouTube channel di segmen Rabu Jitu yang buat kamu jadi tahu. Oke, kali ini saya kedatangan bintang tamu yaitu Bapak Hermanto, Eskom, A3IK, QIP, CRGP, dan Kepala Divisi Underwriting Financial Line. Oke, selamat datang Bapak Hermanto. Selamat datang yuk. Selamat datang juga jadinya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah baik-baik. Pak, kali ini kita akan ngobrolin masalah tentang personal accident. PA ya? PA, Oke. betul sekali. Karena asuransi itu memang dikenal sebagai, mungkin orang awam juga taunya tentang personal accident gitu kan ya. Boleh diceritain nggak Pak, asuransi personal accident itu apa aja? Jadi gini yuk. Asuransi itu kan sebetulnya meminimalisir resiko nih yuk ya. Yep. Nah, kebetulan yang kita bahas ini kan asuransi personal accident ya. Atau orang kenalnya asuransi PA ya. PA. Jadi asuransi ini tuh memberikan perlindungan kepada nasabah, kepada konsumen atau tertanggung ya atas risiko kecelakaan yuk. Yaitu baik itu meninggal dunia, kemudian si tertanggung itu mengalami cacat tetap ya, cacat baik permanen gitu permanen ya Pak ya? gitu kan, atau dia sebagian gitu, termasuk kita juga mengganti biaya perawatan yuk. Oh, oke. Gitu. Iya. Lalu sebenarnya di dalam si PA ini sendiri, personal accident ini, benefitnya tuh apa aja sih Pak? Kebetulan kita baru-baru ini nih membuat produk nih yuk gitu kan. Nah, kebetulan momennya juga berkaitan dengan kondisi situasi saat ini nih, gitu. Di tengah-tengah masyarakat sedang mengalami wabah penyakit ya, pandemi corona ya orang mengenalnya. Jadi kita berinisiatif lah membuat sebuah produk PA rider, di mana produk ini kami beri nama PA19. Sesuai dengan pandemi ya. Betul sekali yuk. Jadi kita buat personal accident. Jadi produk ini tuh memberikan jaminan atas perlindungan kepada tertanggung karena mengalami kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia nih yuk. Gitu. Nah, kemudian ada tambahan benefit lainnya yuk, berupa santunan-santunan lah ya. Santunan-santunan di mana si tertanggung ini jika dia meninggal dunia dapat santunan biaya penguburan lah ya. Kemudian yang kedua ada santunan ketika selama menjadi tertanggung di Aspan ini, kemudian terinfeksi virus corona, kami juga memberikan santunan berupa biaya-biaya tambahan seperti misalnya biaya rapid test atau swab test yang memudahkan tertanggung dari kesulitan keuangan nih yuk. Sebetulnya kita membantu masyarakat agar mereka itu lebih memperhatikan dirinya, situasi yang ada. Seperti itu yuk. Iya, baik. Karena kan kita juga nggak tahu ya Pak ya, kita terjangkit di mana, kapan aja, pada saat di mana. Kita juga kan tahu-tahu pas di tes juga katanya positif atau gimana. Apalagi kita tahu nih Aswan people semuanya, biaya untuk rapid test atau swab test tuh mahal ya, dan itu kita tanggung Pak. Untuk biaya kita tanggung yuk. Tetapi kan kembali lagi bahwa produk ini tuh sebetulnya produk personal accident ya. Jadi tambahan-tambahan benefit itu betul memang melekat, tetapi perlu dilihat juga bahwa apakah si tertanggung ini betul-betul terindikasi atau terinfeksi virus corona ya. Karena tidak serta-merta dia merasa bahwa kok badannya panas atau suhu badan panas, kemudian dia batuk-batuk gitu kan, kemudian dia datang ke rumah sakit, kemudian biaya pengobatan tiba-tiba langsung dirembeskan, tidak seperti itu juga gitu. Jadi memang harus ada medis, tim medis yang menyimpulkan bahwa
tertanggung ini betul terinfeksi, Atau terjangkit. betul, kemudian dirawat, gitu kan, itu baru manfaatnya diberikan kepada nasabah atau tertanggung. Oke, baik. Nah, kalau misalkan bicara tentang resiko nih Pak ya, Ya. resiko apa aja sih Pak yang dijamin oleh asuransi kecelakaan diri ini atau personal accident ini? Jadi gini yuk, sebetulnya dari namanya saja sudah accident ya, Iya. tentu berkaitan dengan kecelakaan. Iya, Nah, betul. memang di dalam polis standar asuransi kecelakaan diri Indonesia, si tertanggung itu akan di-cover resikonya ketika dia mengalami kecelakaan. Ya, termasuk ketika misalnya dia tergelincir, kemudian masuk ke dalam air, kemudian yang menyebabkan luka fisik. Oke. Betul, yang menyebabkan luka fisik, kemudian didiagnosis mengalami kecelakaan, itu kita cover. Ya, banyaklah contohnya ketika berada di jalan raya, kemudian dia mengalami kecelakaan, ditabrak, diserempet, gitu kan, kemudian dia terjatuh ketika sedang berjalan, bermain, macam-macam lah. Iya, iya. Intinya ketidaksengajaan gitu ya Pak yang mengakibatkan kecelakaan diri itu sendiri. Betul. Nah, kalau misalkan itu kan yang dijamin nih Pak. Ya. Berarti ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Oh, ya, nah, kalau yang nggak dijaminnya oleh asuransi personal accident ini tuh apa tuh Pak? Ada beberapa yang dikecualikan atau tidak dijamin ya. Ya, tentu misalnya ketika si tertanggung mengalami atau memiliki kelainan bawaan nih, gitu kan. Kemudian dia bunuh diri atau usaha bunuh diri atau mencederai dirinya sendiri tuh yuk, gitu kan. Nah, kemudian berusaha mengambil keuntungan atau manfaat dari program ini, bisa saja misalnya dia pura-pura dicelakai dirinya sendiri, kemudian dia perintahkan orang lain untuk mencelakai dirinya agar manfaat atau benefitnya dia bisa terima, itu bisa saja terjadi gitu kan. Kemudian dia punya penyakit yang beresiko tinggi seperti AIDS, itu juga dikecualikan gitu kan. Betul. Berarti kemudian tidak termasuk. betul. Ada beberapa yang dikecualikan dalam program PS19 Plus ini, ya, tapi prinsipnya adalah pengecualian ini sifatnya masih umum, artinya masyarakat jangan khawatir bahwa program ini manfaatnya lebih banyak dari yang dikecualikan atau yang tidak dijamin. Iya, karena yang dikecualikan ya pasti yang disengaja, ya betul, kan ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita kecelakaan nih Pak, ada kewajiban-kewajiban tertentu nggak yang harus kita lapor untuk kita bisa terus atau lanjut untuk ke tahap berikutnya untuk ditangani oleh dokter atau gimana? Gimana tuh Pak? Jadi pertama, sesaat setelah terjadinya kecelakaan, gitu kan, tertanggung tentu kan tindakan pertama yang dilakukan adalah dibawa ke rumah sakit, gitu kan, tentu dipastikan bahwa tertanggung dapat pelayanan dulu ya, ditangani dengan pertolongan baik, pertama ya Pak ya. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit, kemudian ada biaya gitu kan, 3x24 jam lapor ke asuransi yuk. Gitu. Jadi bukan pada saat kejadian dia lapor ke asuransi gitu kan. Jadi masyarakat itu ketika mengalami kejadian tentu harus pertama ya lapor keluarganya agar dapat ditangani lebih baik gitu kan, atau katakanlah memang harus lapor ke polisi dan lainnya gitu kan. Nah, semua itu setelah selesai keluar dari rumah sakit, munculnya biaya dan segala macam, baru lapor ke asuransi. Gitu. Karena gini, sesuai dengan pengalaman mungkin Fun People juga di manapun kalian berada mengalami hal yang sama. Ketika kita mengalami kecelakaan ya, pastinya ditanya oleh pihak rumah sakit atau dari pihak rumah sakit ke pihak keluarga gitu yang menemani tentunya pasien yang di situ. Pasti pihak rumah sakit nanya, pasien tersebut pasien umum atau asuransi, gitu kan ya Pak ya? Kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, ini agak berbeda yuk. Kalau seperti itu biasanya sih
asuransi kesehatan yuk ya. Oke. Jadi ketika memang si pasien ini mengalami sebuah penyakit gitu kan, kemudian harus ditangani medis, maka pihak rumah sakit pasti akan bertanya seperti itu. Tetapi ketika si tertanggung mengalami satu kecelakaan gitu kan, apalagi kecelakaan yang hebat gitu kan, pasti tindakan pertama yang dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan pasien atau tertanggung terlebih dahulu nih yuk, gitu kan. Jadi semuanya sudah bisa ditangani dengan baik oleh tim medis rumah sakit. Nah, setelah itu baru proses mengurus biaya ke rumah sakit, ke asuransi. Ke asuransi itu. Betul. Oh, berarti ada perbedaan di situ ya Pak ya, ternyata ya. Oke, Jangan baik. sampai nanti dia kecelakaan dulu yuk gitu kan, dia nggak bisa bangun. Ya, keburu nggak ketolong dong gitu. Baik. Iya Pak. Nah, untuk preminya sendiri mahal nggak sih Pak sebenarnya, kan karena saya ngedengernya aja sebenarnya butuh, cuman mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk kita ikut asuransi personal accident ini sendiri dibanding kayak tadi kan ada perbedaan sama asuransi kesehatan. Betul, seperti itu. Dua-duanya menurut saya itu dua-duanya penting ya, baik kesehatan maupun kecelakaan diri gitu kan. Nah, kalau untuk preminya gimana sih Pak? Sebetulnya kalau dari premi sih terjangkau ya. Masyarakat bisa memilih program paket 1, paket 2, paket 3 sampai dengan paket 4. Nah, kemudian masyarakat juga bisa memilih bagi mereka yang belum menikah atau baru menikah gitu kan, atau dia sudah menikah dengan anak 1 atau anak 2 atau anak 3 itu bisa. Jadi kita membuat program ini semudah mungkin, di mana preminya bisa dijangkau oleh masyarakat dan tidak memberatkan tentunya. Oh, baik. Berarti ada paket-paketannya itu sendiri. Nah, mungkin Aspan People yang di rumah atau dimanapun kalian berada, ini sangat amat terjangkau. Jadi kalian mungkin kayak saya masih lajang gitu ya Pak. Berarti kan personal ya jatuhnya ya Pak ya, ke paket personal kan ya. Lalu kalau yang sampai anak berapa sih Pak kalau boleh tahu? Cukup sampai anak 3 aja kali ya. Anak 3 berarti at least 5 orang yang di cover ya. Betul. Anak 3 suami istri kan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dan kenapa? Satu lagi yuk. Ada yang menarik saat ini Aspan. Mungkin bagi masyarakat yang sadar diri tentang asuransi, Aspan punya produk BE19 Plus ini yang dapat diakses di websitenya aspan.co.id nih. Oh, gitu. Jadi langsung. Oke, jadi nggak seribet yang kita bayangin ya Pak ya berarti. Nggak perlu nyari-nyari datang ke perusahaan kantor cabang terdekat misalnya yang Aspan miliki, nggak perlu. Jadi masyarakat dari rumah buka laptop, buka komputer, akses aspan.co.id, kemudian atau bisa juga diakses dari browser yang ada di handphone teman-teman semua, itu bisa diakses dan sangat amat mudah dalam menggunakannya gitu. Nggak ribet intinya ya Pak. Nggak ribet yuk. Pokoknya Aspan People yang pengen tahu atau mau langsung register mungkin ya Pak ya, itu langsung bisa ke webnya Aspan berarti ya? Bisa, masuk aja ke aspan.co.id. Aspan.co.id. Nanti di situ ada klik ada beberapa daftar pilihan produk, atau apa gitu. Betul, kan ya? Ada beberapa pilihan produk, ada kendaraan bermotor, kemudian ada properti, ada personal accident 19 plus. Sesuai kebutuhan intinya ya Pak ya. Betul. Sesuai dengan kebutuhan Aspan People yang mau memproteksi atau mau berasuransi atau mau ikut asuransi yang mana nih jenisnya, entah properti, entah personal accident itu sendiri dan yang lain-lain gitu ceritanya. Nah, kalau misalkan itu masalah premi apa ya? Sekarang saya mau tanya tentang kategori tertentu di dalam asuransi kecelakaan diri ini, ada nggak sih Pak? Misalkan kayak kategori dilihat dari jenis pekerjaannya mungkin, atau berdasarkan resiko yang akan ditanggung oleh asuransi itu sendiri. Kalau untuk program ini sebetulnya tidak yuk. Tidak yuk. Jadi
masyarakat tinggal mendaftar, kemudian pilih paket, kemudian disesuaikan dengan kondisi di keluarga, apakah individual gitu kan, atau baru menikah, atau sudah punya anak atau gitu mau kan. yang sekeluarga sekaligus Betul, gitu ya Pak ya. kemudian masyarakat bisa tentukan pilihan paketnya, nanti masyarakat tinggal membayar, di situ muncul nomor virtual account-nya. Oke. Gitu. Jadi masyarakat tinggal bayar melalui internet banking gitu kan, atau melalui ATM, atau melalui mobile banking. Sekarang memang sudah zamannya online ya Pak. Betul. Jadi memang sudah nggak usah ribet Aspan People kalau mau daftar atau mau membayar sekalipun bayar preminya juga nggak usah ribet karena di situ udah ada cara-caranya ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan pengen ikut nih Pak, persyaratannya apa aja Pak? Yang harus disiapkan maksudnya? Persyaratannya KTP, nomor KTP atau nomor KK, betul. Entry saja, masukkan saja ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian isi biodata diri, kemudian isi daftar anggota keluarga, jika dia sudah berkeluarga, cukup sesimpel itu. Wow, saya pikir itu ribet Pak, harus fotokopi dulu, harus di-scan dulu, harus difoto dulu atau gimana? Ternyata enggak ya, lebih mudah. Dan Aswan People tuh cuman masukin nomor KTP, data diri, ya kan? NPWP mungkin? NPWP, kartu keluarga, hanya nomornya saja. Ya, betul, nomornya saja. Oke. Dan kalian nggak perlu lagi yang namanya sekarang udah nggak zaman, yang namanya fotokopi apalagi ya Pak ya, fotokopi apalagi masukin ke scan. Aduh, udah nggak zaman deh ya. Kita bikin masyarakat mudah. Kita ingin men-touch langsung ke masyarakat. Selama ini kan orang berpikir asuransi ini bukan satu kebutuhan yang pokok gitu kan. Artinya bahwa mereka tuh nggak butuh-butuh amat sih sama asuransi, cuma jangan lupa resiko kan di depan mata nih. Gitu. Jadi kita tentu perlu mempersiapkan diri yuk. Iya, gitu. benar. Nah, ini yang menarik. Kalau tadi kita bahas masalah tentang persyaratannya, ini saya mau tanya nih Pak, batas usianya ada nggak sih Pak? Untuk ikut asuransi personal accident ini? Sebetulnya ya pada saat dia lahir ya, mulai dari usia 0 1 sampai, hari itu kan ya. Kalau 0 baru keluar kepalanya gitu. Dari usia 1 hari sampai dengan usia 60 tahun. Sampai 60 tahun. Sampai dengan 60 tahun bisa mengasuransikan dirinya. Seperti itu. Oh iya. Berarti misalkan saya mau mengasuransikan atau mau ikut personal accident untuk ibu saya misalkan umur 55 masih bisa dong berarti? Masih dong yuk. Oke. Sampai batas maksimal 60 tahun. Oke. Nah, proses klaimnya itu sendiri ribet nggak sih Pak? Karena kan kita ya, saya mewakili Aspan People yang ada di manapun mereka berada saat ini. Kita udah nggak mau yang namanya ribet-ribet tuh. Iya. Ngeklaimnya gimana tuh Pak? Ribet nggak sih? Sebetulnya gini yuk. Nggak ribet yuk ya klaim untuk di Aspan ini yuk. Tinggal datang ke kantor cabang terdekat, atau hubungi nomor hotline yang sudah tercantum di nomor polis. Kemudian nanti dari tim klaimnya Aspan akan segera menghubungi 1x24 jam yuk. Gitu. Kemudian nanti Aspan People atau masyarakat bisa kirim via email untuk kwitansi pengobatannya, klaimnya dan segala macam ke Aspan yuk. Seperti itu, enggak susah lah yuk. Enggak susah ya, gampang ya, karena pokoknya intinya kita ini saya mau wakili Aspan People Pak, zaman sekarang gitu kan, ribet-ribet, aduh, ya kan, nggak pengen kita diribetin kayak begitu. Kita mau jual klaim yuk. Artinya kita mau menjual services atas klaim yuk. Jadi kita tidak mau masyarakat berpikir asuransi itu hanya sekedar bicara saja, gitu kan. Pada saat nutupnya susah, gampang, gitu kan. Pada saat klaimnya
susah gitu. Kita tidak mau seperti itu yuk. Iya, benar. Asuransi ini bisa digunakan di rumah sakit mana aja tuh, Pak? Ya, jadi gini, karena program ini sifatnya reimbursement yuk ya, tidak seperti asuransi kesehatan yang menggunakan kartu, bisa di rumah sakit mana aja yuk. Bisa. Bisa di rumah sakit, bisa di klinik gitu kan. Klinik pun bisa. Betul. Kemudian yang penting ada kejadian ya tentunya ya bahwa tertanggung mengalami kecelakaan, kemudian ada kwitansinya gitu kan, ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung, diajukan ke Aspan akan proses langsung. Wow, oke, baiklah. Jadi jangan khawatir nih Aspan People. Ini menarik sekali, dan saya setelah diskusi sama Bapak hari ini, saya jadi penasaran. Saya habis ini, saya pengen buka langsung tuh aspan.co.id. Oh iya, harus yuk. Saya pengen daftarin, Pak, satu keluarga saya. Pengen daftarin, karena memang ini penting banget, karena kita nggak ada yang tahu kecelakaan itu kapan akan menimpa kita semua ya kan. Ya Pak ya gitu. Oke, baik Bapak Hermanto, terima kasih atas kedatangannya. Thank you banget Pak, kita udah sharing tentang masalah personal accident ini. Sehat selalu, sukses selalu ya Pak ya. Sama-sama, sehat selalu juga yuk. Thank you Bapak. Oke, Aspan People, berakhir juga ya podcast kita hari ini. Kita ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Bye-bye.